Dari dulu tunjukkan, bahkan sejak 2013 ketika ada diskusi di Universitas Islam Indonesia Jogja, ketika ada orang mempertanyakan itu IP-nya berapa dan dia menjawab IP-nya kurang dari 2 dan dia tunjukkan ijazahnya, setelah itu mungkin orang sudah selesai, nggak bertanya. Dan kalau dia baru sekarang menunjukkan, ya itu kelihatan lah niat jahatnya, mempertontonkan ya bagaimana anak bangsa ini saling bertarung, dan dia menikmati semua ini. Itu kan jahat banget itu orang itu. Hari Jumat tanggal 24 Oktober, dengan lucunya ada orang namanya Judi Ari ya, dengan beberapa relawan datang ke rumah yang ada di Solo itu. Dan apa kata-katanya? Itu ada rekamannya. Saya sudah lihat ijazahnya asli. Bohong kan? Katanya ijazahnya sudah disita Polda Metro Jaya. Orang-orang yang ada di sini itu hanya seperti radio. Kenapa seperti radio? Le iso ngomong wae gitu loh. Nah gitu. Nek mengle ngomong wae. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Jadi ini terakhir Bang Aiman, karena resmi pembicara kita ini. Iya. Iya. Ini kan closing statement. Closing statement itu mestinya kita bagaimana menyimpulkan semua perdebatan. Bukan lagi attack orang lain. Kalau attack orang lain, maka yang di attack akan jawab lagi, nggak selesai. Kalau seandainya nanti nggak diberikan kesempatan, saya berikan kesempatan nanti untuk next. Nah itulah. Silakan. Ini Bang Aiman. Jadi semua ini berawal memang dari ketidaktransparan dan ketidakjujuran seseorang yang mengaku sudah warga biasa. Dia tidak merasa bahwa dia dulu adalah pejabat negara. Kalau dari dulu, kata Bang Refli tadi betul, dari dulu tunjukkan, bahkan sejak 2013 ketika ada diskusi di Universitas Islam Indonesia Jogja, ketika ada orang mempertanyakan itu IP-nya berapa dan dia menjawab IP-nya kurang dari 2 dan dia tunjukkan ijazahnya, setelah itu mungkin orang sudah selesai, nggak bertanya. Dan kalau dia baru sekarang menunjukkan, ya itu kelihatan lah niat jahatnya, mempertontonkan ya bagaimana anak bangsa ini saling bertarung, dan dia menikmati semua ini. Itu kan jahat banget itu orang itu ya. Nah Bang Aiman dan semua, saya akan tunjukkan beberapa hal soal, kita kembali ke topik kita hari ini adalah ijazah ya. Mana yang mau dibuktikan ijazahnya? Hari Rabu tanggal 23 Juli, betul, itu kata Polda Metro Jaya ijazah itu disita. Hari Rabu tanggal 24-nya itu muncul penetapan pengadilan ya. Beberapa bulan kemudian hari Jumat tanggal 24 Oktober, dengan lucunya ada orang namanya Judi Ari ya, dengan beberapa relawan datang ke rumah yang ada di Solo itu. Dan apa kata-katanya? Itu ada rekamannya. Saya sudah lihat ijazahnya asli. Bohong kan? Katanya ijazahnya sudah disita Polda Metro Jaya. Ya, tapi Judi Ari dan ada siapa itu waktu itu juga mengatakan, lihat ijazahnya asli. Terus barusan terakhir kita kejar, katanya scan. Ngapa kok bilang scan? Katanya ijazah yang ditunjukkan, apalagi scan. Dan beberapa sebulan kemudian tanggal 18 saya harus ulangi ya, sampai tanggal, dan itu hari Rabu tanggal 18 November. Dan hari Selasa tanggal 19 November itu ada juga di tempat ini yang mengatakan tuh scan ijazah. Scannya dari mana? Ijazahnya kan sudah disita tanggal 23 Juli. Kalau disitanya tanggal 23 dan dia scan sebelumnya, dia pasti tampilkan pada saat setelah Juli itu. Nggak akan tampilkan November. Ya, itu pasti. Orang itu menampilkan dan orang itu sekarang sedang dilaporkan. Sudah dilapor di Polda Metro Jaya dan LP-nya jalan. Sudah di BAP. Ya, gitu. Orangnya ada di sini tuh ya. Ya. Kemudian dari Selasa tanggal 9 November, Mas Aiman, dalam wawancara di salah satu TV swasta, ya, gitu. Alma maternya Bang Aiman dulu. Ya. Jokowi lagi-lagi mengatakan, Bapak akan tunjuk, ya ijazahnya di tangan saya kok. Dia bilang begitu, bukan ijazahnya dalam genggaman, ijazahnya di tangan saya. Artinya apa? Ya dia masih merasa ijazahnya di tangan dia, bukan lagi disita. Ini kan aneh. Jadi artinya dari 23 Juli, 24 Oktober, kemudian November tanggal 18, tanggal 20, ini ada ketidakkonsistenan ijazah itu. 9 Desember wawancara tadi, dia masih bilang ijazah di tangan. Dan baru tanggal 15 Desember, hari Senin, baru digelar perkara, itu coba ditunjukkan dan itu mengikuti. Saya mengikuti logikanya Bang Refli, memang betul. Dulu sebelum kita bicara embos, nggak ada itu disebut embos.
Dulu sebelum kita bicara watermark, nggak ada watermark. Udah nggak usah. Dulu ketika itu baru kemudian tuh muncul. Jadi artinya adalah apa? Orang-orang yang ada di sini itu hanya seperti radio. Kenapa seperti radio? Le iso ngomong wae gitu loh. Nah gitu. Nek mengle ngomong wae. Kalau hanya bisa ngomong, itu sebenarnya radio. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi karena ada beberapa tudingan, saya berikan kesempatan 1 menit saja. Pengacara Pak Jokowi, Bung Rifai, silakan. Terkait tudingan apa? Tadi kan ada banyak, karena ijazahnya di mana? Katanya di Polda, tapi ternyata Pak Jokowi mengatakan ada di Pak Jokowi dan seterusnya. Oke, jadi kalau jasa saya terlibat langsung, ya, melihat 2 tahun lalu waktu gugatan di PN, saya melihat langsung karena waktu itu menjadi syarat saya mau menangnya kalau saya lihat langsung. Bahkan saya menerawang. Dari waktu itu juga saya udah lihat ada embos dan segala macam. Jadi bukan isu baru. Lalu kedua, balik lagi ijazah ini kan waktu teman-teman TPO datang kan ditunjukin ke teman-teman wartawan. Bisa dilihat waktu itu mereka ada saksinya di situ kok. Nggak, waktu udah disita tapi masih ada. Nah, enggak, makanya di situ. Jadi udah ditunjukin ya. Lalu waktu bikin LP ke Polda, ini kan menarik juga. Kami bikin LP ke Polda, ditolak LP kami kalau tidak ditunjukkan aslinya. Jadi teman-teman Polda profesional, itu fakta, Pak. H-1 kami udah datang koordinasi, mereka bilang harus ada aslinya. Sehingga kami harus bawa langsung, waktu itu Pak Jokowi sambil lapor, bawa langsung dari Solo. Lalu sempat diisukan, itu mah dilipat, yang dilipat itu di dalam STPL, bukan ijazah. Ijazah ada di tasnya ajudan. Makanya kalau udah halusinasi semua susah gitu ya. Nah, jadi LP itu ijazah ditunjukkan aslinya, penyidik semua melihat, yang menjaga tuh Yanbas melihat dulu, setelah ada baru kami boleh bikin LP. Jadi tunjukkan. Nah, berikutnya Bareskrim meminta, kami tunjukkan lagi. Terakhir disita, dan betul di saat itu disita, itu fakta disita. Kami yang mengantarkan disita di Polres mana? 23 Solo ya. Juli. Jadi lain-lain yang bilang ijazahnya ada tuh bohong ya? Bohong. Ah udah bohong, Budi Ari bohong kamu. Ya silakan aja bohong, tapi faktanya adalah itu disita sejak di Polres Solo sampai dengan kemarin gitu ya. Jokowi juga bohong kalau waktu kemarin memohon pinjam pakai dari PN PN Solo ya, Bang Irfan, saya juga minta tolong Polda untuk bisa mencapai. Terima kasih Bang Rifai. Memang ijazah itu ada di sana gitu. Ya udah. Makasih. Jadi orang-orang tadi bohong semua. Soal orang ngomongnya salah tapi itu bukan saya, tapi fakta adalah fakta. Saya nggak mau diputar balik. Judiari Jokowi bohong semua. Baik, terima kasih. Ini adalah akhir dari Rakyat Bersuara. Sampai jumpa pekan depan. Saya Emmanuel Caksono. Salam. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official Okezone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.